Salam jumpa dengan Stephen, sahabat MNM. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cari perhatian, atau yang biasanya disingkat menjadi caper. Suatu saat, ada seseorang yang bercerita pada saya bahwa dia ada menaksir seseorang. Dari hasil evaluasi terhadap diri sendiri dan orang yang ditaksirnya tersebut, boleh dibilang sudah masuk ke dalam kategori cocok. Tetapi dia menyatakan ada hal yang membuatnya tidak nyaman dengan orang tersebut. Orang yang ditaksirnya tersebut caper atau suka cari perhatian. Perilaku cari perhatian atau caper biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perhatian, kekaguman, dan pujian dari orang lain. Beberapa contoh perilaku caper antara lain seperti melakukan tindakan yang kontroversial agar mendapatkan reaksi dari orang lain, memamerkan prestasi-prestasi yang dicapai agar mendapatkan pujian, membesar-besarkan suatu cerita agar mendapatkan simpati dari para pendengarnya, pura-pura tidak dapat melakukan sesuatu sehingga seseorang akan datang untuk mengajari dan membantunya. Perilaku caper ini dapat terjadi pada semua orang. Pada kasus-kasus yang normal, caper sering terjadi pada orang yang sedang merasa kesepian. Perilaku ini bisa saja muncul pada orang yang normalnya tidak memiliki sifat caper. Juga bisa muncul pada orang yang sedang cemburu. Kecemburuan ini bisa muncul karena ia merasa terancam oleh adanya orang lain yang lebih mendapatkan perhatian. Kalau yang mengarah ke arah psikologis adalah orang caper yang disebabkan memiliki harga diri yang rendah. Harga diri adalah istilah yang mencakup bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Apabila seorang individu merasa dirinya tak terlihat oleh orang lain, maka ia mungkin saja mencari perhatian sebagai cara untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Mereka akan mencari pengakuan dari orang-orang lain, agar ia pun juga melihat dirinya sendiri lebih baik dan berharga dibandingkan orang lain. Sedangkan caper yang mengacu pada gangguan mental itu ada 3 jenis. Yang pertama, gangguan kepribadian narsistik. Individu dengan gangguan ini selalu berusaha mendapatkan rasa kagum dari orang lain dan memiliki rasa peduli yang sangat rendah terhadap orang lain. Ada 10 gejala bagi pengidap gangguan kepribadian narsistik. Untuk memenuhi kriteria sebagai penderita gangguan ini, minimal dari 5 gejala-gejala berikut ini harus dipenuhi. Pertama, selalu mementingkan diri sendiri. Kedua, tidak peduli terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Ketiga, selalu iri pada orang lain. Keempat, haus kekuasaan, sukses yang tanpa batas, dan seperti hal-hal lain yang berhubungan dengan penampilan dan pencitraan. Kelima, menuntut perhatian dari orang lain secara berlebihan. Keenam, memiliki sikap serta perilaku yang angkuh dan sombong. Ketujuh, gila hormat dan menuntut dikagumi oleh orang lain. Kedelapan, meyakini bahwa orang lain itu iri pada diri mereka. Kesembilan, memperalat dan mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuannya. Kesepuluh, percaya akan keunikan diri sendiri dan hanya mau bergaul dengan orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Yang mengacu pada gangguan mental yang kedua adalah gangguan kepribadian histrionik
Individu dengan gangguan ini memiliki hasrat untuk terus-menerus diperhatikan dan merasa tidak nyaman jika tidak menjadi pusat perhatian. Mereka seringkali bertindak dramatis untuk mencari dan mendapatkan perhatian dari orang lain. Ada 7 gejala bagi pengidap gangguan kepribadian histrionik. Untuk memenuhi kriteria sebagai penderita gangguan ini, minimal 5 dari gejala-gejala berikut ini harus dipenuhi. Pertama, emosinya tidak stabil dan sering cepat perubahannya. Kedua, emosinya terlihat berlebihan untuk memberikan kesan dramatis. Ketiga, berbicaranya tidak jelas, namun ingin orang lain menjadi terkesan. Keempat, gelisah dan merasa tidak nyaman jika tidak menjadi pusat perhatian. Kelima, mengandalkan penampilan untuk menarik perhatian orang lain. Keenam, menunjukkan perilaku yang menggoda orang lain. Ketujuh, memaksakan agar hubungan yang dimiliki untuk menjadi lebih intim, walaupun sebenarnya hubungan tersebut biasa saja. Yang mengacu pada gangguan mental, yang ketiga disebut gangguan kepribadian borderline. Adalah gangguan yang ditandai dengan perilaku yang impulsif dan pola emosi yang tidak stabil. Penderita gangguan ini biasanya menunjukkan perilaku caper disertai dengan gejala-gejala berikut ini. 1. Sering lekas marah dan kemarahannya tersebut sering tidak bisa dikendalikan. Kedua, lekas merasa cemas atau merasa sedih yang berlebihan. Ketiga, sering merasa hampa yang kronis sehingga takut akan ditinggalkan oleh orang lain. Keempat, rasa curiga dan tidak percaya pada orang lain tanpa dasar alasan yang jelas pada saat sedang mengalami stres. Kelima, memiliki perasaan yang tidak stabil terhadap orang lain, kadang mengidolakan namun di lain waktu mengira orang tersebut jahat. Keenam, melakukan perilaku impulsif yang berpotensi merusak diri sendiri atau bahkan mencoba melakukan bunuh diri. Untuk caper yang merujuk pada gangguan mental, sangat disarankan untuk menemui ahli kesehatan mental. Karena jika tidak ditangani dapat berujung bahaya bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Saya Stephen, sementara ini mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.